Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ernia Lista Lauli, Angelika Natalia Ena Petu, Imelda Aniolan dan Marmun, Nirta Hakila Nasution dan Nurul Fidia. Kami dari kelas PSPMA 2019. Nah, pada video ini kami akan menjelaskan mengenai determinan matriks. Determinan matriks is, apa sih determinan matriks itu? Kita akan jelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian determinan matriks. Determinan matriks ialah suatu bilangan real yang diperoleh dari suatu proses dengan aturan tertentu terhadap matriks bujur sangkar. Determinan dinyatakan sebagai jumlah semua hasil kali dasar pertanda dari matriks bujur sangkar A. Determinan dari sebuah matriks bujur sangkar A dinotaskan dengan det A atau dinotaskan sebagai simbol seperti ini. Oke, next kita akan membahas mengenai jenis-jenis determinan matriks. Yang pertama, determinan matriks ordo 2 kali 2. Misalkan, A adalah matriks yang berordo 2 kali 2 dengan elemen A dan B terletak pada diagonal utama pertama, sedangkan B dan C terletak pada diagonal kedua. Determinan matriks A dinotasikan det A adalah suatu bilangan yang diperoleh dengan mengurangi hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen diagonal kedua. Dengan demikian, dapat diperoleh rumus determinan A sebagai berikut. Determinan A sama dengan A dikali D dikurang D dikali C. Kita akan membahas mengenai contoh soal. Pertama, ada matriks berordo 2 kali 2 yang mana matriks A sama dengan 5, 2, dan 4, 3. Yang kedua ada matriks B negatif 4, negatif 1, 3, 2. Oke, kita akan menyelesaikannya. Penyelesaian yang pertama, determinan A sama dengan 5 dikali 3 ini diagonal utama dikurang diagonal kedua yaitu 2 dikali 4 yang mana hasilnya adalah 7. Yang kedua, determinan B negatif 4 dikali 2 dikurang 3 dikali negatif 1 yang mana hasilnya adalah negatif 5. Cukup mudah kan teman-teman? Oke, selanjutnya kita memasuki yang kedua, determinan matriks ordo 3 kali 3 atau disebut dengan pengayaan. Nah, jika A adalah matriks persegi berordo 3 kali 3, determinan A dinyatakan dengan determinan A. Det A. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk menentukan determinan matriks berordo 3 kali 3, yaitu aturan Sarus dan metode minimal kotak. Yang pertama, aturan Sarus. Untuk menentukan determinan dengan aturan Sarus, perhatikan alur berikut. Misalnya, kita akan menghitung determinan matriks A 3 kali 3, maka gambaran perhitungannya teman-teman bisa melihat gambar yang ada di sini. Oke, selanjutnya metode minor kofaktor. Misalkan, matriks A dituliskan dengan AIJ. Minor elemen AIJ yang dinotasikan dengan MIJ adalah determinan setelah elemen-elemen baris ke I dan kolom ke J dihilangkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat determinan matriks. Sifat yang pertama, jika A adalah sebarang matriks kuadrat yang mengandung sebaris bilangan 0, maka determinan A sama dengan 0. Contoh, misal matriks A adalah 1, 2, 3, 1, 0, 1, dan 0, 0, 0. Dengan menggunakan aturan kofaktor, maka determinan A sama dengan seperti ini, maka A31 M31 dikurang A32 M32 ditambah A33 M33, maka akan muncul seperti ini. Kita kalikan 2 dikali 1, 3 dikali 0, 1 dikali 1, 3 dikali 1, atau 1 kali 3. Sama saja, kita kalikan 1 dikali 0 dan 1 dikali 2, maka hasilnya adalah 0 dan sifat ini terbukti. Oke, yang kedua, jika A adalah matriks segitiga N kali N, maka determinan A adalah hasil kali entry-entry pada diagonal utama, yakni determinan A sama dengan A11, A22, sampai dengan seterusnya. Contoh, determinan A 213, 031, 003. Maka A
M31 dikurang A32 M32 ditambah A33 M33. Nah, kita kalikan 1 dikali 1 3 dikali 3, sini 2 kali 1 3 kali 0, sini 2 kali 3, di sini 0 kali 1, di sini kita ganti menjadi angka 3 ya teman-teman. Oke, jadi di sini hasilnya adalah 0, yang ini juga 0, yang ini 3 dikali 2 dikali 3, maka hasilnya adalah 18. Hasil ini sama dengan perkalian entry pada diagonal utamanya, yaitu 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 18. Next, sifat yang ketiga, misalkan A adalah matriks yang dihasilkan bila baris tunggal A dikalikan oleh konstanta K, maka determinan A sama dengan konstanta determinan A. Contoh, misal K sama dengan 2 dan A sama dengan matriks berodo 3 kali 3, maka KA adalah, kita buat di sini berarti 4, 2, 6, 0, 3, 1, 0, 0, 3, yang mana di sini adalah dikalikan oleh konstanta K. Maka determinan A sama dengan 4, 2, 6, 0, 3, 1, 0, 0, 3. Berdasarkan sifat 3, maka determinan KA sama dengan determinan A sama dengan 4 dikali 3 dikali 3, yaitu hasilnya adalah 36. Mengapa seperti itu? Karena determinan A sama dengan 18 dan K sama dengan 2, maka konstanta determinan A sama dengan 2 dikali 18, yaitu 36. Jadi, determinan A sama dengan konstanta dikali determinan A. Sifat yang keempat, misalkan A adalah matriks yang dihasilkan bila dua baris A dipertukarkan, maka determinan A sama dengan negatif determinan A. Contoh, misal A sama dengan matriks berodo 3 kali 3, yang mana di sini ada 2, lalu ada 1, 3, 0, 3, 1, 0, 0, 3. Maka konstanta dari matriks A ini adalah 4, 2, 6, 0, 3, 1, 0, 0, 3. Nah, dan baris 1 ditukar dengan baris 2 sehingga diperoleh matriks A adalah sebagai berikut: 0, 3, 1, 2, 1, 3, dan 0, 0, 3. Nah, determinan A yang ini kita buat A31, M31, A32, M32 ditambah A33, M32. Maka kita kalikan diagonal utama dikurang diagonal kedua. 3 dikali 3 dikurang 1 dikali 1, 0 dikali 3 dikurang 2 kali 1, 0 dikali 1 dikurang 2 dikali 3. Maka hasilnya adalah yang ini hasilnya 0, yang ini hasilnya 0, dan yang ini adalah hasilnya 3 dikali negatif 2 dikali 3. Maka hasilnya adalah negatif 18. Terbukti bahwa A adalah matriks yang dihasilkan bila dua baris A dipertukarkan, maka determinan A sama dengan negatif determinan A. Kita masuk ke sifat yang kelima. Misalkan A transpose adalah matriks yang dihasilkan bila kelipatan satu baris A ditambahkan pada baris lain, maka determinan A transpose sama dengan determinan A. Contohnya, misal matriks A sama dengan 2, 1, 3, 0, 3, 1, 0, 0, 3. Kemudian dilakukan operasi baris elementer pada baris kedua, yaitu B2 tambah 2B1, sehingga diperolehlah A transposnya 2, 1, 3, 4, 5, 7, 0, 3. Jadi determinan A transpose yang beranggotakan 2, 1, 3, 4, 5, 7, 0, 3 sama dengan A31 kali M31 kurang A32 kali M32 tambah A33 kali M33 sama dengan 0 kali 1357 kurang 0 kali 2347 tambah 3 kali 2145 sama dengan 0 dikalikan dengan 1 kali 7 kurang 3 kurang 0 dikalikan dengan 2 kali 7 kurang 3 kali 4 tambah 3 dikalikan dengan 2 kali 5 kurang 4 kali 1 sama dengan 0 kurang 0 tambah 3 kali 5. Jadi dapatlah hasil 18. Jadi determinan A transpose sama dengan determinan A. Kita masuk ke sifat berikutnya. Misalkan A transpose dan A inverse adalah matriks N kali N yang hanya berbeda dalam baris tunggal. Katakanlah baris ke R. Dan anggaplah baris ke R dari A inverse dapat diperoleh dengan menambahkan entry-entry yang bersesuaian dalam baris ke R dari A dan dalam baris ke R dari A transpose. Maka determinan A inverse sama dengan determinan A transpose. Nah, kita masuk ke
hasilnya minus 5. Lalu matriks A transpose 4, 3, 1, 2. Maka determinan dari matriks A transpose sama dengan 4 kali 2 kurang 1 kali 3 hasil 5. Dan A inverse sama dengan A tambah A transpose sama dengan 1, 2, 4, 3 tambah 4, 3, 1, 2 sama dengan 5, 5, 5, 5. Maka determinan dari matriks A inverse sama dengan 5 kali 5 kurang 5 kali 5 hasilnya. Jadi determinan dari matriks A inverse sama dengan determinan matriks A tambah determinan matriks A transpose sama dengan minus 5 tambah 5 sama dengan. Sifat berikutnya, jika A dan B adalah matriks kuadrat yang ukurannya sama, maka determinan matriks A kali B sama dengan determinan matriks A kali determinan matriks B. Contoh, dari contoh pada sifat ketujuh dengan determinan A yang hasilnya minus 5 dan determinan A transpose sama dengan hasil dari determinan B, yaitu 5. Maka determinan matriks A kali B sama dengan minus 5 kali 5, hasilnya minus 25. Matriks A kali B sama dengan 1, 2, 4, 3 kali 4, 3, 1, 2 sama dengan 1 kali 4 tambah 2 kali 1, 1 kali 3 tambah 2 kali 2, 4 kali 4 tambah 3 kali 1, 4 kali 3 tambah 3 kali 2. Hasilnya 6, 7, 19, 8. Determinan matriks A kali B sama dengan 6 kali 18 kurang 19 kali 7 sama dengan 108 kurang 133 sama dengan minus 25. Jadi determinan matriks A dikali B sama dengan determinan matriks A kali determinan matriks B, yaitu minus 5 kali 5 hasilnya minus 25. Ini dia yang determinan A kali matriks A kali B. Ini hasil untuk determinan matriks A kali determinan matriks B. Sifat ke-9, sebuah matriks kuadrat dapat dibalik jika dan hanya jika determinan matriks A tidak sama dengan 0. Nah, contohnya itu, misal ada matriks A 1, 2, 4, 3. Jadi determinan A itu minus 5. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali matriks D minus B minus C A sama dengan 1 per minus 5 itu hasil dari determinan A kali matriks 3 ini D minus 2 B minus 4 C dan 1 sama dengan minus 3 per 5 2 per 5 4 per 5 minus 1 per 5. Karena determinan A tidak sama dengan 0, jadi matriks A memiliki inverse, yaitu A inverse-nya itu bernilai minus 3 per 5, 2 per 5, 4 per 5, min 1 per 5. Sifat ke-10, jika A dapat dibalik, maka determinan matriks A inverse sama dengan 1 per determinan A. Contoh, A inverse sama dengan min 3 per 5, 2 per 5, 4 per 5, minus 1 per 5. Ini contoh yang dari sifat 9 tadi. Maka determinan A inverse sama dengan minus 3 per 5 kali minus 1 per 5 dikurang 4 per 5 kali 2 per 5 sama dengan 3 per 25 kurang 8 per 25 sama dengan minus 5 per 25 sama dengan minus 1 per 5. Nah, karena determinan matriks A sama dengan minus 5, maka berlaku determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A, yaitu min 1 per 5. Berikutnya kita masuk ke inverse matrix. Nah, di inverse matrix ini kita pertama membahas mengenai pengertian inverse matrix. Apa sih pengertian inverse matrix itu? Nah, suatu matriks segi A dikatakan matriks tak singular atau mempunyai inverse jika ada suatu matriks B sedemikian hingga A kali B sama dengan B kali A sama dengan I. Matriks B dinamakan inverse dari matriks A, ditulislah dia B sama dengan A inverse. Sehingga dari definisi di atas tersirat bahwa A kali A inverse sama dengan A inverse kali A, yaitu hasilnya I. Nah, I di sini adalah matriks identitas. Lalu kita
masuk ke sifat-sifat dari matriks inverse. Nah, yang pertama itu inverse satu matriks tak simular adalah tunggal. Lalu yang kedua, jika matriks A dan B tak simular, maka ada 3 definisi. Yang pertama itu A inverse diinverskan, hasilnya A. Yang kedua, A dikali matriks A kali B inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Yang ketiga, A transpose diinverskan sama dengan A inverse yang ditransposkan. Nah, teorema berikut merupakan salah satu cara untuk menentukan inverse suatu matriks. Teorema untuk menentukan inverse matriks dengan matriks adjoint. Jika determinan matriks A sama dengan A I J N kali N tidak nol dan matriks C A I J N kali N dengan A I J faktor elemen A I J, maka inverse matriks A adalah A inverse sama dengan C transpose per determinan A. Matriks disebut matriks adjoint dari matriks A. Nah, ini adalah cara untuk menentukan inverse matriks dengan metode matriks adjoint. Nah, contohnya, tentukan inverse matriks berikut, yaitu matriks A, ABCD dengan AD kurang CD tidak sama dengan 0. Jawabannya, perhatikan determinan A, AD kurang BC. Ini tidak sama dengan 0. Sehingga untuk menentukan inverse matriks A dapat menggunakan metode matriks adjoint. Nah, kofaktor dari elemen matriks A adalah A11 sama dengan min 1 kuadrat kali D sama dengan D, di mana A12 sama dengan min 1 pangkat 3 kali C itu minus C. A21 sama dengan min 1 pangkat 3 kali B sama dengan min B. A22 sama dengan min 1 pangkat 4 kali A sama dengan A. Sehingga matriks kofaktor dari A adalah C sama dengan D min C min B A. Lalu matriks adjoint dari matriks A adalah C adjoint sama dengan D min B min C A. Dengan demikian, inverse matriks A adalah A inverse sama dengan 1 per A kali D kurang B kali C dikalikan dengan D min B min C A. Nah, sekianlah penjelasan dari kelompok 1.